tabi'ahum bi ihsan. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita di subuh hari ini, dan juga salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, yang telah memberikan kita, meninggalkan kepada kita dua pusaka yang sangat begitu berarti bagi kita sebagai pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini mungkin melanjutkan materi yang sebelumnya, ya, dengan yang judulnya masih dalam ranah Al-Quran, ya Bapak Ibu ya. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Nizar tadi sebagai moderator, bahwasanya keutamaan membaca Al-Quran tema kita pada pagi hari ini. Nah, kenapa sih kita harus penting untuk membaca Al-Quran tadi? Coba, apakah membaca Al-Quran itu merupakan sebuah kewajiban atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Membaca Al-Quran itu merupakan sebuah kewajiban atau tidak? Ayo? Wajib, Ustadz. Ya, wajib. Ya. Kenapa wajib? Nah, yang pertemuan sebelumnya kemarin kita juga sudah membahas bahwasanya bukti keimanan seseorang terhadap kitabullah, yang terkhusus Al-Quran, itu mereka membacanya dengan sebaik-baiknya, membacanya dengan sebenar-benar membacanya. Haqqa tilawati. Jadi apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia, baik itu perkara ibadah maupun muamalah, memang harus ada buktinya. Bahkan hutang sekalipun harusnya ada buktinya, harus ada catatannya. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ya, ya. Falyaktub bainakum katibun bil adl. Ya. Maka tulislah di antara kalian yang menjadi penulis yang adil di antara kalian. Nah, tadi hutang pun harus ada buktinya tertulisnya. Nah, jadi bukti tadi yang Allah perintahkan, itulah yang menjadi kewajiban bagi kita. Nah, lantas apa yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran tadi? Apakah hanya kita sekedar membacanya, nggak dapat apa-apa? Ya. Sebagaimana di mukadimah tadi kita buka dengan dalil firman Allah dalam Quran surat Fatir ayat ke-29 yang sudah kita bacakan tadi, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mendirikan salat serta menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, ya, maka mereka mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi kalau diibaratkan membaca Al-Quran
Ya, dalam tiga amalan ini, membaca Al-Quran, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian harta dari yang Allah berikan, tiga-tiga ini terkumpul selama hidup kita dalam keseharian kita. Maka Allah katakan bahwasanya orang tersebut sama halnya seperti orang yang berniaga, yang berjualan, ya, atau sebuah usaha yang dia tidak akan pernah merasakan kerugian. Nah, jadi untung terus, untung, 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 untung. Masih banyak. Jadi hadisnya kita lihat tadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Itu orang-orang yang sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, mengamalkan dan mengajarkannya. Jadi ini pentingnya kita mempelajari Al-Quran, pentingnya kita membaca Al-Quran, karena itu merupakan bukti keimanan kita kepada Al-Quran. Nah, sebagaimana tidak yang termaktub dalam rukun iman, bahwasanya beriman kepada kitab Allah, kitab-kitab Allah. Ya, terkhusus Al-Quran, karena hanya Al-Quran yang tertinggal pada akhir zaman ini. Nah, adapun di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walau alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Nah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, nah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan tadi dilipat gandakan 10 kalinya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, jadi Rasulullah bilang, kalau kita ngaji itu yang dihitung pahalanya huruf per huruf, bukan ayat per ayat, bukan kata per katanya, tapi huruf per huruf. Mulai dari Al-Fatihah, basmalah aja misalnya. Nah, udah berapa huruf? Nah, apalagi pada bulan Ramadan, Allah lipat gandakan lagi. Nah, karena memang kita lihat menjelang Ramadan banyak oh, daurah tahfiz online. Ya, itu cukup bagus. Tapi ada yang kita lupakan, bahwasanya membaca Al-Quran itu bukan hanya pada bulan Ramadan. Ini yang sering banyak dilupakan, Bapak Ibu sekalian. Ini yang sering banyak uh, dilalaikan atau dibiarkan begitu saja. Saat mulai masuk Ramadan, mulai itu ya, pada membaca Al-Quran. Bagus, bagus. Cuman harus kita ingat lagi bahwasanya amalan membaca Al-Quran, tilawatil Quran, tilawah Al-Quran tadi bukan hanya ada pada bulan Ramadan. Karena itu yang menunjukkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Bahkan orang-orang yang menghafalnya, Allah katakan, "Ya li sahibil Quran." Wahai sekalian, segenap yang selalu dekat dengan Al-Quran. Iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah. Kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Wahai sekalian, hamba-hambaku. Wahai sekalian, kalian yang selalu dekat dengan Al-Quran. Bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kalian membacanya dengan tartil di dunia, dan tempat kalian di surga adalah ayat terakhir yang kalian baca. Ya, ayat terakhir yang dihafalkan. Jadi menjadi ahlul Quran itu bukan hanya mereka yang
harus menyelesaikan hafalan 30 juz mereka, tapi mereka yang senantiasa istiqomah selalu membaca Al-Quran, ya walaupun misalnya satu halaman sehari, setengah juz sehari, satu juz sehari, tapi istiqomah dan mereka berusaha untuk mengamalkannya, menyampaikan. Nah, ini yang disebut dengan ahlul Quran yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada jaminan orang yang sudah menghafal Al-Quran 30 juz itu merupakan ahlul Quran. Tidak ada. Belum tentu orang menghafalkan Al-Quran semuanya itu termasuk ahlul Quran. Penghafal Al-Quran itu berbeda dengan penjaga Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, penghafal Al-Quran ya mereka yang menghafal Al-Quran, mereka berusaha menghafalkan, mereka berusaha untuk mengamalkan, mengajarkan. Ini yang disebut dengan penjaga Al-Quran. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran oleh kalian, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penolong di hari kiamat kelak. Bahkan di setiap ayat-ayat Al-Quran, di setiap surat-surat Al-Quran itu mempunyai keutamaan. Ya, Al-Fatihah yang sudah kita terangkan sebelumnya, kalau Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, maka maka ada ayat yang paling agung. Ya, apa itu ayatnya, Bapak Ibu? Sudah ada yang tahu? Ayat teragung di dalam Al-Quran. Kalau Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung, kalau ayat yang paling agung, ya, berada di surat Al-Baqarah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah berkata segala sesuatu itu memiliki puncak, dan puncaknya di Al-Quran adalah ayatul kursi. Adalah ayat kursi. Dan di hadis Sunan An-Nasa'i, di Sunan Al-Kubra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salah, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut." Barang siapa yang senantiasa membaca ayat kursi di setiap akhir salatnya, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Jadi setiap salat baca ayat kursi, setiap salat baca ayat kursi. Karena ayat kursi itu juga termasuk ayat-ayat ruqyah. Ini ayat yang paling agung. Bahkan hanya di surat Al-Baqarah yang banyak keagungan. Surat yang paling panjang ternyata juga Allah berikan keagungan yang sangat luar biasa setelah surat Al-Fatihah. Dua ayat terakhirnya Rasulullah juga bersabda, "Man qara'a ayataini min akhiri suratil Baqarah fi kulli lailah kafatahu." Barang siapa yang senantiasa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka setiap malam maka Allah cukupkan baginya. Ini surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah disandingkan dengan surat Ali Imran, disebut di dalam hadis riwayat Muslim, ya, Iqra'uz Zahrawain. Zahrawain. Zahrawain artinya dua pelindung, ya, dua pelindung. Yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena dua surat ini akan datang pada hari kiamat kepada yang senantiasa membacanya di dunia, ya, sebagai pelindung di tengah teriknya padang mahsyar. Dua surat ini seakan-akan seperti awan yang menggumpal
seakan-akan seperti burung-burung yang berterbangan di atasnya. Dan bacalah surat Al-Baqarah. Iqra'u surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah ini adalah surat yang mencegah daripada sihir. Surat inilah bahkan beberapa ulama bilang ada sebuah eh, kisah, dan ini memang nyata adanya di pedalaman Arab, bahwasanya ada seorang perempuan yang itu saudaranya itu mengirimkan guna-guna, ya kalau istilah kita guna-guna atau sihir kepadanya. Namun eh, saat orang yang mengirimkan guna-guna ini berkata kepada dukunnya, aku ingin mengirimkan bala atau musibah kepada orang ini. Apa kata dukunnya? Nah, kembalilah kamu besok dan akan kukabarkan besok. Maka orang tadi kembali. Besoknya orang tadi kembali bertanya kepada si dukun tadi. Sungguh ketahuilah aku tidak mampu mencelakakannya. Ya, silakan kamu pergi dan mencari dukun yang lebih kuat daripada. Akhirnya orang ini pergi lagi kepada dukun yang lebih kuat dari dukun yang pertama tadi. Maka dukun yang kedua ini juga berkata, pergilah, kembalilah kamu besok dan akan kukabarkan kepadamu. Orang ini kembali lagi kepada dukun yang kedua tadi. Dukun kedua tadi juga berkata, sungguh aku tidak mampu mencelakakannya. Silakan kamu pergi dan mencari dukun yang lebih kuat daripadaku. Pergilah kepada dukun ini, sungguh dia lebih kuat daripadaku. Dikasih rekomendasi. Dari berikutnya pergi lagi ke dukun yang ketiga. Dukun yang ketiga juga berkata, kembalilah kamu besok, maka akan kukabarkan kepadamu. Nah, orang ini kembali lagi ke dukun yang tadi. Sungguh aku tidak mampu mencelakakannya, dan juga kamu tidak perlu lagi mencari dukun yang uh, lebih kuat daripadaku. Karena aku sudah mengirimkan jin-jin yang kuat, yaitu jin Ifrit. Dan sungguh mereka tidak mampu mencelakakannya. Nah, dari sini ini benar kisahnya Bapak Ibu. Kekuatan dari surat Al-Baqarah tadi. Karena surat Al-Baqarah ini mampu menangkal sihir. Di samping surat-surat yang lainnya. Bahkan kalau kita menyebutkan surat Ruqyah, ya Al-Baqarah. Yang memang panjang, tapi keutamanya juga sepanjang ayatnya. Jadi sungguh mulia. Setiap ayat-ayat surat-surat dalam Al-Quran itu sungguh memiliki keutamaan. Surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan pahalanya pun sungguh sangat berlipat yang kita dapatkan. Sebagaimana surat Al-Baqarah tadi, bahkan jin yang paling kuat sekalipun, jin Ifrit, tidak akan mampu mencelakakan orang yang benar-benar yakin terhadap mukjizat Al-Quran tadi. Jadi kita membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar bukti keimanan kita kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, tapi juga menjadi imbas kebaikan bagi kita. Kebermanfaatan yang kita dapatkan akan terasa. Kalau kita benar-benar yakin dengan keimanan membacanya, benar-benar yakin bahwasanya ini adalah kitab yang Allah turunkan sebagai pedoman, petunjuk, pelindung yang akan penuh dengan mukjizat. Jadi tidak ada semisal ada orang yang baca Al-Quran justru mendapatkan musibah. Itu belum pernah. Kalau saya pribadi belum pernah lihat orang yang baca Al-Quran justru dapat musibah. Barangkali ada yang salah dengan dirinya. Jadi bukan dengan Al-Qurannya. Misalnya ada yang udah mondok, atau ada yang belajar Al-Quran, justru makin kesulitan jadinya. Nah, ini bukan Al-Quran yang disalahkan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita melihat sesuatu, ada orang yang berpindah hijrah
keburukan, kebaikan, justru mereka semakin terlihat berat. Yang dilihat itu bukan ujian yang didapatkan setelahnya. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan mengujinya. Maka itu sebuah ya hal yang lumrah ketika ada seorang yang hijrah menuju kebaikan, lantas mereka mendapatkan ujian dari Allah, itu bukan berarti Allah menghinakannya, tapi Allah menaikkan derajat. Jadi kalau ada misalnya orang yang dahulunya habis kurang baik, hijrah, mereka belajar Al-Quran, lantas mendapatkan ujian, jangan disalahkan Al-Quran ya. Justru itu bukti bahwa Allah menaikkan derajatnya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguh Allah menaikkan derajat sebuah kaum atau seseorang dengan kitab ini dan juga menghinakan yang lainnya juga dengan kitab. Al-Quran juga bisa sebagai obat hati ya, obat penyakit pun juga bisa Bapak Ibu. Bahkan di Mesir eh, pernah dapat cerita dari Ustadz kami, ada seorang ibu yang mempunyai seorang anak, berobat ke salah seorang tabib ya, atau dokter ya bahasa kitanya. Dokternya memvonis sudah tidak ada lagi obat dan kami melihat belum pernah menemui penyakit yang seperti ini. Akhirnya ibu tadi membawa anaknya kepada salah seorang syekh di sana. Lantas syekhnya berkata, bawalah anakmu pulang dan bacakanlah setiap hari Al-Quran dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan menyembuhkan anak. Maka setiap hari selama bertahun-tahun ibunya membacakan di samping anaknya Al-Quran dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan memberikan kesembuhan. 10 tahun berlalu anaknya sembuh. Anaknya hafal Al-Quran, ibunya juga hafal Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang seperti itu. Allah jelaskan di surat Al-Isra ayat ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan sungguh telah kami turunkan Al-Quran ini ya, dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan tidaklah Al-Quran ini menambah selain kerugian buat orang-orang yang zalim, orang-orang kafir. Nggak ada penambahan bagi mereka. Tapi bagi orang-orang mukmin bisa sebagai obat, mukjizat, dan rahmat yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa kita harus belajar Al-Quran? Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Bukan serta-merta karena bukti semata keimanan kita kepada Allah. Karena efeknya, manfaatnya juga akan kita rasakan. Kalau kita benar-benar yakin dengan penuh keimanan bahwasanya Al-Quran ini mendatangkan rahmat dari Allah. Karena Allah sendiri yang berjanji. Allah itu bukan yang pernah menyalahi janji. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Ketika seorang hamba berdoa, ketika seorang hamba yakin terhadapnya melalui kalamnya, maka sungguh Allah akan juga berikan apa yang dikehendaki oleh hamba-hamba. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita, tapi perlu diingat, nah ini walaupun Al-Quran sebagai obat, yang namanya usaha, kita juga harus tetap lakukan. So, kita sudah berobat ke berbagai uh, dokter, tapi juga belum menemukan titik temu apa penyakitnya. Langsung ke dukun, nah jangan. Ketika sudah seperti itu, maka kita pasrahkan dengan penuh keyakinan bahwasanya Al-Quran ini
merupakan penawar obat bagi semua penyakit. Seperti itu Bapak. Agar kita yakin akan mujizat Al-Quran, dan kita yakin bahwasanya Al-Quran ini dibaca dan manfaatnya juga akan kembali kepada kita. Jadi jangan apa namanya, kita menganggap baca Al-Quran itu ngabisin waktu. Baca Al-Quran itu bikin kita eh, waktu kita nggak cukup. Kalau seperti itu ya juga Allah berikan di dalam hidupnya seperti apa yang dia katakan, sangkakan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah, mungkin itu barangkali materi untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi saya pribadi dan kita bersama terutama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Dan lebih dan tak kurang, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau yang tidak pada tempatnya. Nah, aku qauli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wabillahi taufiqi war ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Ustaz Mizan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab seputar materi yang baru saja disampaikan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu atau bisa ditulis yang ingin ditanyakan ke Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, saya dengan Ibu Ratih. Oh ya Ibu, silakan Ibu. Ya Ustadz, apakah tadi Ustadz katakan bahwa Al-Quran itu bisa jadi obat penawar, penyembuh bagi segala penyakit jika kita meyakininya ya Ustadz ya, selain kita berusaha tentunya ya Ustadz. Iya. Ustadz, kan ada juga ya beberapa penyakit yang keturunan ya Ustadz ya, seperti mungkin apa ya, penyakit-penyakit keturunan itu yang tidak bisa tersembuhkan karena dia memang dari keturunan dari orang tuanya sebelumnya. Misalnya ada kayak kelainan darah atau jantung bawaan gitu atau apa ya Ustadz. Nah itu apakah bisa jadi penyembuh juga? Kalau misal jadi penyembuh, kita meyakini bisa jadi penyembuh juga, eh, apakah anak yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan yang membacanya atau orang tuanya ya Ustadz? Demikian Ustadz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, pertanyaan dari Ibu Rati tadi. Ya, memang keyakinan kita kepada Al-Quran sebagaimana yang Allah turunkan dalam firman-Nya tadi, Quran surat Al-Isra ayat 82 tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, bahwasanya ya kita memang harus yakin Al-Quran ini akan menjadi penyembuh, baik itu yang orang yang membacanya maupun orang yang mendengarnya, karena orang yang mendengarnya pun juga mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang membacanya. Nah, jadi boleh ibunya atau anaknya yang membacanya. Nah, yakin pada diri kita itu merupakan sebuah keharusan, sebagaimana ayat yang tadi. Namun, perlu kita garis bawahi apabila kita sudah berikhtiar dan juga semakin dekat kepada Allah, namun Allah belum menurunkan rahmatnya, barangkali itu yang terbaik. Nah, misal dalam sebuah keadaan ada seorang anaknya sakit dan ibu ini misal dalam pernikahannya dengan suaminya sudah 10 tahun belum dikaruniai anak. Saat dikaruniai anak ternyata Allah berikan ujian, anaknya mendapatkan penyakit.
Ya, ini mungkin faktor genetik ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya berobat ke sana ke sini sampai ke luar negeri. Akhirnya baca Al-Quran dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan berikan kesembuhan. Namun takdir Allah berkata lain. Nah, ini yang paling susah mungkin diterima oleh kebanyakan kita sebagai umat Muslim, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena adanya anggapan kita kecewa. Kita sudah berikhtiar dan semakin dekat kepada Allah. Lantas Allah mengambil kembali ya semua yang diberikannya. Karena anak, kesehatan, kita sendiri itu merupakan titipan dari Allah. Jadi yang punya semua di alam semesta itu Allah. Nah, jadi apabila ketika kita sudah yakin dengan penuh keimanan, namun Allah bilang, waktunya anak kamu atau dirimu untuk kembali kepada. Justru di sana penyakit yang tadinya Allah berikan itu akan menjadi penggugur dosa bagi kita. Apalagi semakin dekat kepada Allah. Akhirnya saat sakit itu sering jadi baca Al-Quran. Itu jadi penggugur dosa Bapak Ibu. Jadi ketika kita yakin, bukan hanya sekedar yakin agar Allah berikan kesembuhan, tapi yakin juga bahwasanya Allah juga akan menggugurkan dosanya. Kan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin berjalan di muka bumi ini, tidaklah seorang mukmin ya meninggalkan dunia di muka bumi ini sebelum Allah hapuskan dosa-dosanya, walaupun hanya duri yang menancap di kakinya. Allah gugurkan dosa-dosanya dari sakit tadi. Jadi kalau belum menemukan, misalnya belum mendapatkan apa namanya hasil yang baik juga, nah, karena kita harus berhusnuzon kepada Allah. Barangkali itu yang Allah inginkan, melihat kita semakin dekat. Karena memang berdoa itu tidak bisa berdoa dan itu tidak bisa kita meminta cepat dikabulkan Bapak Ibu. Karena memang Rasulullah bahkan juga berkata Allah tidak menyukai orang-orang yang berdoa itu secara tergesa-gesa. Pengen cepat dikabul, pengen cepat dikabul. Ya, sebagaimana cerita tadi itu aja butuh 10 tahun lamanya. Sampai anaknya sembuh 8 sampai 10 tahun. Karena memang saya pernah mendengar juga cerita Bapak Ibu, ada sepasang suami istri yang sudah lama tidak dikaruniai anak. Mereka berobat ke sana ke sini. Setelah itu eh, kepada salah seorang guru juga ya, guru agama, dan guru tadi menyampaikan, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Seringlah baca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan obat penawar, penyembuh dari segala penyakit. Yakinlah akan hal itu. Maka dia yakin, orang tuanya, terutama ibunya, sudah yang ingin sangat menambahkan anak dari sudah beberapa tahun lamanya baru Allah hadirkan. Tapi takdir Allah berkata lain. Baru umurnya beberapa tahun karena sakit tadi anaknya Allah kembali kepada Allah. Dan si ibu Tidi merasa kecewa, sangat berat. Akhirnya murtad Bapak Ibu. Ini yang sangat kita hindari. Jangan sampai keyakinan kita kepada Allah, ya kalau di barat kita manusia ya, seorang berjanji kepada kita tidak ditepati ya PHP ya ibaratnya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu kecewa kita wajar. Tapi kalau kepada Allah kita kecewa, itu merupakan sebuah hal yang sangat tidak dianjurkan atau hal yang sangat dilarang. Memang ada loh Bapak Ibu ya, yang tadi anaknya sudah beberapa tahun belum punya anak. Saat punya anak ternyata anaknya Allah berikan ujian sakit tadi, sudah ke sana ke sini, makin dekat kepada Allah, sering beribadah. Ya, berarti masih ada satu hal yang kita lupakan Bapak Ibu. Ikhlas. Ikhlas itu memang sangat berat. Diucapkan mudah Bapak Ibu, tapi sangat berat untuk dilaksanakan.
Namun pahalanya yang didatangkan oleh Allah, Allah turunkan kepada orang-orang yang ikhlas, mukhlisin, itu tidak akan bisa diganti dengan nikmat dunia dan seisinya. Jadi ada Bapak Ibu yang tadi sampai murtad, keluar dari Islam gara-gara kecewa tadi Bapak Ibu. Sudah tidak ditemukan, udah berobat ke Singapura. Ini saya dapat cerita dari teman saya ya Bapak Ibu. Ya kita tahu ya kalau di Asia Tenggara ini yang paling lengkap ya biasanya rumah sakit di Singapura ya Bapak Ibu. Udah sampai Singapura berobatnya. Tapi belum juga menemukan titik temu ini penyakit apa, bagaimana kesembuhannya. Ya akhirnya tadi pulang lagi ya, orang tuanya terus baca Al-Quran, orang tuanya menjadi belajar agama, ayahnya, ibunya. Ini orang kaya juga Bapak Ibu. Tapi Allah berkata lain. Sehingga ketika anaknya meninggal dunia, sangat merasa terpukul dan kecewa. Akhirnya murtad. Nah, ini yang sangat kita tidak harapkan. Takdir dan hasil tadi merupakan hak prerogatifnya Allah. Yang jelas kita sebagai hambanya hanya bisa meminta dan berusaha semaksimal mungkin serta mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu jawabannya. Ya, syukran Ustadz. Jazakallah khairan. Apa? Ternyata Al-Quran memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali di dalam kehidupan kita. Mungkin untuk sesi tanya jawab cukupkan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah berpenghujung acara. Terima kasih besar-besarnya atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah bagi dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, Terima amin kasih. ya Rabbal. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Insya Allah kegiatan ini akan kita berusaha untuk makan untuk dilaksanakan setiap subuh. Jangan lupa keluarga, teman-teman, dan yang lainnya untuk bergabung dengan kita untuk dari kegiatan kita ini. Nah, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Izin keluar ya. Izin live Ustaz.